Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Muksin. Pada kali ini kita akan belajar aturan pencacahan. Materi ini ada di Matematika Wajib kelas 12. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi pada kali ini yaitu aturan pencacahan. Aturan pencacahan ini dibagi menjadi beberapa subbagian. Yang pertama, kejadian suatu peristiwa. Yang kedua, aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Yang ketiga, permutasi. Yang keempat, kombinasi. Sebelum ke materi awal, submateri pertama, Mister akan bertanya terlebih dahulu. Pertanyaannya, pernahkah kalian melihat plat kendaraan? Seperti yang kalian ketahui, tiap kendaraan memiliki plat yang berbeda-beda. Plat kendaraan Indonesia misalnya, kita menggunakan kombinasi 4 angka, digabung 1, 2, atau 3 huruf di belakangnya, dan 1 atau 2 huruf di depan. Merupakan petunjuk wilayah di mana kendaraan tersebut didaftarkan. Sebagai contoh, plat kendaraan di Kota Bekasi menggunakan plat B. Sekarang, bagaimana kalau ditanya ada berapa banyak plat kendaraan di Bekasi? Nah, bagaimana menjawabnya? Tentunya ada cara untuk menghitung ini. Kalau tidak, bagaimana mereka menentukan berapa banyak kombinasi angka dan huruf di plat? Bagaimana mereka yakin bahwa ada lebih banyak kombinasi plat? Dibanding banyaknya kendaraan yang ada, bisakah kalian bayangkan kalau di plat kendaraan tersebut hanya terdiri dari 1 angka, 1 huruf, dan 1 huruf di belakangnya? Tentunya pasti akan terbatas plat yang ada, sehingga akan menjadi kekacauan. Jika kalian perhatikan, di sekitar kalian ada banyak permasalahan seperti ini, seperti password, membuat nomor ID. Kalau kalian biasanya nomor induk siswa, NIS, dan sebagainya. Mereka harus memastikan bahwa setiap orang memiliki kombinasi yang berbeda, angka dan huruf yang berbeda. Nah, pada materi ini kita bisa menghitung dan mencari berapa banyak password yang bisa kita buat, atau tadi plat kendaraan yang bisa kita buat di Kota Bekasi misalnya. Ini, dan di sini kita akan belajar di aturan pencacahan. Lanjut ke materi awal. Materi awal yaitu kembali lagi ke yang pertama, yaitu subbab pertama adalah kejadian suatu peristiwa. Pada materi aturan pencacahan, kalian harus mengenal tentang kejadian suatu peristiwa. Jadi kejadian suatu peristiwa, misalnya ada suatu peristiwa, banyaknya kejadian peristiwa tersebut. Nah, kalau di sini saya misalkan kita melempar sekeping uang logam, misalkan ada uang logam kita lempar. Nah, di uang logam itu kan ada angka, ada gambar. Sehingga ketika kita dilempar, tidak mungkin keduanya muncul. Pasti kalau misalkan kita lempar, misalkan angka muncul, terus kedua misalkan gambar muncul. Tidak mungkin angka dan gambar itu muncul bersamaan. Sehingga S melambangkan hasil yang mungkin. Jadi misalnya kita lemparkan angka gambar. Nah, angka gambar itu adalah ruang sampel. Nah, berarti kalau di sini kejadian suatu peristiwa kita melempar uang logam, berarti ada 2. Nah, itu adalah kejadian, banyaknya kejadian suatu peristiwa itu adalah 2. Jadi itu ruang sampelnya berarti angka dan gambar. Kita ke contoh berikutnya. Misalkan Mister mempunyai 1 dadu dan 1 koin. Misalkan kalau Mister dilempar, ketika Mister lempar 1 koin dan 1 dadu, misalkan yang muncul adalah angka, terus di dadu itu nomor 5, nah, 5 dan angka. Nah, kalau misalkan Mister lempar lagi, misalkan gambar dan nomor 6, dan lempar lagi ada misalkan angka dan dadunya nomornya 1. Nah, itu merupakan salah satu sampel kejadian ketika Mister lempar. Nah, semua kejadian suatu peristiwa ini
disebut ruang sampel. Ruang sampelnya kalau lebih mudahnya kita tinggal lihat aja di koin itu ada berapa ruang sampelnya, ada 2 angka gambar. Kalau di dadu itu ada berapa? Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah berarti banyaknya ruang sampel itu dikalikan aja 2 dikali 6, yaitu 12. Nah itu adalah salah satu contoh kita menentukan banyaknya kejadian ruang sampel, banyaknya kejadian suatu peristiwa, dan semuanya itu disebut ruang sampel. Kita lanjutkan ke subbab materi yang kedua, yaitu aturan penjumlahan. Nah, di sini aturan penjumlahan, apabila suatu peristiwa terdiri dari n tahap yang saling lepas, di mana peristiwa pertama dapat dilakukan dengan R1, cara yang berbeda, peristiwa kedua dapat dilakukan dengan R2, cara yang berbeda, dan seterusnya hingga peristiwa ke N yang dapat dilakukan dengan Rn, cara berbeda. Maka total peristiwa tersebut adalah tinggal tambahkan aja R1 tambah R2 tambah R3 sampai ke banyaknya tahapan seperti itu. Kita ke contoh untuk lebih mudahnya. Misalkan contoh yang pertama, misalkan Mister punya soal seperti ini. Untuk mengikuti kompetisi matematika, sebuah sekolah diwajibkan mengirimkan 1 siswa perwakilan. Jika dalam tahap akhir seleksi terpilih 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan, pertanyaannya, tentukan banyaknya cara sekolah tersebut memilih wakilnya untuk mengikuti kompetisi matematika. Nah, bagaimana cara menjawab soal seperti ini? Kalian sebelum Mister jawab, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk menjawabnya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya Mister jawab. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang saling lepas karena peristiwa pertama dilanjutkan dengan peristiwa kedua, atau peristiwa tersebut bukan peristiwa berpasangan. Oleh karena itu, dalam menjawab soal tersebut digunakan aturan penjumlahan. Jadi kita tinggal menjumlahkan aja banyaknya cara sekolah memilih wakilnya itu, langsung aja tinggal ditambah 3 laki-laki ditambah 2 perempuan. Berarti ada 5 cara yang berbeda untuk memilih perwakilan di kompetisi matematika tersebut. Selanjutnya kita akan ke contoh kedua untuk lebih memperdalam pemahaman kalian terkait materi aturan penjumlahan ini. Di contoh yang kedua, terdapat 4 jalan yang berbeda dari kota A ke kota B, ke A ke kota C, dan 2 jalan yang berbeda dari B ke C. Pertanyaannya, tentukan banyaknya cara seseorang dapat berangkat dari kota A atau B ke kota C. Nah, kejadian ini termasuk kejadian saling lepas juga, karena dari A ke C tidak ada hubungannya dengan B, dari B ke C tidak ada hubungannya dengan A. Jadi, untuk menentukan banyaknya seseorang bisa finish di kota C, langsung aja dari A ke C ada berapa jalan? Ada 4. Dari B ke C ada berapa? Ada 2. Langsung aja jumlahkan 4 tambah 2. Tambah 2 berapa? 6. Oke, seperti itu. Nah, itu adalah aturan penjumlahan. Sekarang kita lanjutkan ke aturan perkalian. Nah, aturan perkalian, apabila suatu peristiwa terdiri dari n tahap yang berurutan, di mana peristiwa pertama dapat dilakukan dengan R1 cara yang berbeda, dan setiap cara ini dilanjutkan dengan peristiwa kedua yang dilakukan dengan R2 cara berbeda juga, dan seterusnya hingga peristiwa ke N yang dilakukan dengan Rn cara berbeda. Maka peristiwa tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama dengan R1 dikali R2 dikali R3 sampai ke Rn cara yang berbeda. Nah, untuk memperjelas definisi atau pengertian tentang aturan perkalian ini, Mister akan berikan contoh soal yang pertama. Andi memiliki 2 pasang sepatu dan 3 pasang kaos kaki yang berbeda. Ada berapa banyak cara Andi memasangkan sepatu dan kaos kakinya? Nah, ini merupakan contoh soal yang berkaitan dengan aturan perkalian. Kenapa? Karena sepatu dan kaos kaki dipasangkan, berarti ini langsung. Nah, kalau seperti ini
kita menggunakan aturan perkalian. Jadi kalian untuk menentukan banyaknya cara memasangkan sepatu dan kaos kakinya, langsung aja tinggal sepatunya ada berapa? Ada 2. Terus kaos kakinya ada berapa? Ada 3. Nah, untuk menentukan banyaknya berarti tinggal 2 dikali 3. 2 kali 3 yaitu 6. Oke, seperti itu. Kita ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua yaitu tentang jalan. Nah, di sini terdapat 4 jalan yang berbeda dari A ke kota P dan 2 jalan yang berbeda dari P ke kota B. Tentukan banyak cara seseorang dapat menggunakan jalan itu untuk berangkat dari A ke B melalui P. Nah, karena kalau ini dari A ke B melalui P, berbeda yang tadi ya, dari A ke B, terus dari C ke B misalkan, itu berbeda. Nah, kalau ini ada melalui P. Nah, kalau soal seperti ini menggunakan aturan perkalian. Sebelum Mister jawab, seperti biasa, silakan kalian untuk mengisi di kolom komentar untuk jawabannya. Sebelum Mister jawab ya, silakan isi dulu. Oke, selanjutnya Mister akan jawab. Untuk soal seperti ini menggunakan aturan perkalian. Kita tinggal lihat aja dari A ke P, dari kota A ke kota P ada berapa jalan? Ada 4 jalan. Nah, sekarang dari P ke B ada berapa jalan? Ada 2 jalan. Nah, untuk mencari berapa banyak dari A ke B melalui P, yaitu tinggal dikalikan 4 dikali 2. Jadi berdasarkan aturan kalian di atas, maka banyak cara jalan dari A ke B melalui P adalah 2 kali 4, yaitu 8 cara. Sekarang ke contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga, berapa banyak bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. Di sini ada 7 angka yang akan dibuat untuk 4 angka. Jadi banyaknya bilangan yang terdiri dari 4 angka. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, lebih mudahnya kita buat 4 tempat kosong berbeda. 4 yang pertama yaitu menyatakan ribuan, kotak yang kedua menyatakan ratusan, kotak yang ketiga menyatakan puluhan, kotak yang keempat menyatakan satuan. Kenapa ini harus ada 4 kotak? Karena di soal itu ditentukan banyaknya bilangan yang terdiri dari 4 angka. Nah, kalau misalkan di soal itu ditentukannya itu harus 3 angka, berarti harus ada 3 kotak. Kotak pertama ratusan, kedua puluhan, ketiga satuan. Kita kembali lagi ke soalnya. Karena di sini 4 angka, berarti ada 4 kotak. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, sekarang kita harus mengisi kotak-kotak itu dengan berapa banyaknya angka yang bisa kita isi di kotak ribuan tersebut. Nah, angkanya ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. Kira-kira di kotak yang pertama ada berapa angka yang bisa kita tempatkan di situ? Ada 0, apakah bisa kita tempatkan di angka ribuan? Apakah kalian misalkan kalau ada 0, 1, 2, 3, apakah itu menyatakan ribuan kalau ada 0 di depan? Tentunya tidak ya. Berarti angka 0 tidak masuk ke angka kotak pertama. Jadi yang bisa masuk itu adalah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 8. Berarti ada berapa di situ? Ada 6. Ada 6 angka yang bisa kita masukkan ke kotak yang pertama. Berarti kita masukin 6 di situ. Nah, sekarang di kotak yang kedua, kotak ratusan. Nah, sekarang ratusan. Tadi 1 angka sudah digunakan. 1 angka sudah digunakan. Berarti kita hanya punya 6 angka lagi. Nah, dari 6 angka berapa banyak angka yang bisa kita masukkan ke kotak yang kedua? Dan 6 angka lagi, 0 termasuk ke 6 angka tersebut ya. Nah, sekarang apakah di ratusan boleh 0 masuk ke situ? Tentunya boleh ya, karena misalkan kalau saya punya angka 4012, kan kalau misalkan kayak gitu berarti 4, 0, 1, 2, berarti 0 boleh di angka ratusan. Berarti 0 masuk, jadi di situ ada 6 angka yang bisa kita pilih. Sekarang ke kotak yang ketiga, kotak puluhan. Sekarang tinggal 5 angka lagi yang bisa kita tempatkan di situ. Berarti tinggal langsung aja masukkan 5 puluhan.
Terus yang satuan berarti sisanya ada berapa? Ada 4 angka yang bisa kita masukkan di situ. Nah, untuk menjawabnya langsung saja menentukan banyaknya bilangan yang bisa kita buat. Yang terdiri dari 4 angka, langsung aja kalikan. Di situ kan ada 6 kali 6 kali 5 kali 4. Berarti semuanya adalah 720 bilangan. Jadi kesimpulannya, banyaknya bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 6, dan 8, ada 720 bilangan yang bisa kita buat. Nah, itu termasuk contoh tentang aturan perkalian. Selanjutnya kita ke subbab yang ketiga, terkait permutasi. Sebelum ke permutasi itu sendiri, kita harus paham terkait notasi faktorial. Notasi faktorial itu seperti ini. Untuk n bilangan bulat positif, maka ditentukan n faktorial. N faktorial itu sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 sampai ke angka 1. Dalam hal ini, kalau 1 faktorial itu didefinisikan dengan 1, kalau 0 faktorial itu didefinisikan oleh 1. Ini contoh nih. Contoh yang pertama. Tentukan nilai dari 8 faktorial per 6 faktorial. Nah, kalau seperti ini, 8 faktorialnya kita selesaikan, berarti 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 6 faktorial. Kenapa kita sampai 6 faktorial? Karena di bawahnya pembaginya ada 6 faktorial. Jadi kita bisa sederhanakan 6 faktorial dengan 6 faktorialnya. Ya, berarti langsung aja, berarti 8 kali 7 56. Nah, contoh yang kedua. Tentukan nilai dari 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, soal seperti ini langsung saja 8 dikali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kenapa yang di atas harus dikali 5 faktorial? Karena di bawahnya ada 5 faktorial juga. Nah, sekarang yang 3 faktorialnya kita sederhanakan. 3 faktorial itu balikan 3 kali 2 kali 1. Sederhanakan 8 kali 7 kali 6 dibagi 3 kali 2 kali 1, yaitu jawabannya 56. Nah, jadi faktorial itu seperti itu ya. Kalau misalkan ditanyakan berapa 5 faktorial, tinggal kita kalikan aja. 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu berapa? Kalau misalkan ada 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Jadi harus kalikan sampai ke 1. Itu tentang notasi faktorial. Nah, sekarang kita masuk ke permutasi. Pada bagian ini permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Teoremanya seperti ini. Banyak permutasi n unsur yang diambil dari n buah unsur yang berbeda adalah P n, r sama dengan n faktorial dibagi n kurang r faktorial. Untuk r-nya itu kurang dari n. P dalam kurung n, r dibacanya itu permutasi tingkat r dari n, gitu ya. Nih ada contoh soal untuk memperjelas pemahaman kalian terkait teorema yang sudah Mister sebutkan tadi. Berapa banyak cara seorang programmer akan membuat password dengan menggunakan 4 huruf dari himpunan huruf A, B, C, D, E, F, G, H jika satu huruf hanya digunakan sekali? Nah, soal ini terkait dengan permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Jadi kita tinggal melihat banyaknya ada berapa. Di situ diketahui himpunan hurufnya itu ada A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti ada 8 huruf. Dan 8 huruf diambil 4 huruf untuk dibuatkan password. Nah, untuk menentukan banyaknya password yang bisa kita buat itu 4. Kalau bisa kita simbolkan yaitu permutasi 8,4 atau 4 dari 8. Permutasi tingkat 4 dari 8. Oke, penyelesaiannya seperti ini. Langsung aja berarti masukkan ke rumusnya 8 faktorial dibagi 8 kurang 4 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 4 faktorial. Sudah sederhanakan seperti yang tadi, 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial, hasilnya 1680. Jadi kesimpulannya, programmer tersebut banyaknya password yang bisa dibuat dari
oleh seorang programmer tersebut adalah 1680 password. Itu. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Jadi permutasi itu ada beberapa bagian ya. Ada permutasi beberapa yang tadi, terus yang kedua sekarang permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah, teoremanya seperti ini. Banyaknya cara membagi n buah unsur ke dalam K yang masing-masing berisi n1 pada sel yang pertama, n2 untuk pada sel yang kedua, dan seterusnya sampai ke nk. Nah, dirumuskan seperti ini. N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial sampai ke banyaknya. Untuk mempermudah, untuk lebih memahami teorema di atas, kita ke contoh soal. Contoh soal seperti ini. Mister bacakan berapa banyak cara 4 bola merah, 3 bola putih, 1 bola kuning dapat disusun berderet jika bola-bola yang berwarna sama tidak dapat dibedakan satu sama lain. Nah, soal ini menuju ke aturan permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Jadi untuk menjawabnya tinggal lihat saja. Ada berapa banyak semuanya? Bolanya ada 8. 8 itu terdiri dari 4 merah, 3 putih, dan 1 kuning. Berarti 8 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 faktorial. Jadi semuanya ada berapa dibagi dengan warna-warna yang samanya itu ada berapa. Gitu. Jadi kalau dihitung berarti di sini 8 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 faktorial hasilnya 280. Jadi kesimpulannya ada 280 cara yang berbeda untuk dapat menyusun bola-bola tersebut berderet. Itu contoh permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Sekarang ke permutasi siklis, permutasi yang terakhir nih tentang permutasi siklis atau bisa disebut permutasi melingkar. Secara umum banyaknya permutasi siklis dari n objek didefinisikan dengan n kurang 1 faktorial. Kita ke contoh untuk lebih jelasnya. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Misalkan kita akan menyusun 4 huruf A, B, C, D secara melingkar. Jadi A, B, C, D secara melingkar. Dengan catatan bahwa A, B, C, D, B, C, D, A, C, D, A, B, D, A, B, C tidak dibedakan. Dalam hal ini, sebuah huruf akan selalu menempati jalan lingkaran tersebut. Jadi kalau A, B, C, D terus diubah lagi menjadi misalkan A, C, B, D atau A, D, C, B, pokoknya melingkar. Nah, untuk menentukan banyaknya cara huruf-huruf tersebut melingkar, tinggal ada berapa itu ada 4. Tadi rumusnya itu n kurang 1 faktorial, berarti masukkan n-nya kan ada 4, berarti 4 dikurang 1, berarti 3 faktorial. 3 faktorialnya berapa? Berarti 3 kali 2 1. Itu jawabannya adalah 6 cara. Jadi ada 6 banyak susunan yang bisa dibuat dari huruf A, B, C, D secara melingkar. Kita ke materi yang terakhir, yaitu materi tentang kombinasi. Kombinasi yaitu suatu permutasi tanpa memperhatikan urutan unsur yang terpilih, disebut kombinasi. Jadi kombinasi itu sebenarnya ada hubungan dengan permutasi. Suatu permutasi tanpa memperhatikan urutan unsur yang terpilih, nah, itu adalah kombinasi ya. Secara umum kombinasi R unsur dari N unsur yang diketahui yaitu disimbolkan seperti ini. N faktorial dibagi R faktorial N kurang R faktorial. Nah, itu adalah rumusnya. Untuk lebih memahami rumus di atas, pengertian di atas, kita ke contoh soal. Dalam suatu ulangan matematika, setiap siswa diwajibkan menjawab 5 soal dari 8 soal yang diajukan. Jadi ada 5 soal dari 8 soal yang diajukan. Nah, berapa banyak pilihan untuk menjawab soal tersebut? Nah, jadi di sini ada 8 soal, tapi siswa tersebut hanya diwajibkan itu 5 soal. Nah, pertanyaan berapa banyak pilihan untuk menjawab soal tersebut? Sebelumnya, kalau kalian sudah bisa kalian tulis di kolom komentar untuk menjawabnya. Dilanjutkan, Mister jawab. Nah, dalam kasus di atas, urutan nomor-nomor soal diabaikan. Permasalahannya adalah
ada berapa cara memilih 5 soal dari 8 soal yang berbeda. Nah, memilih 5 soal dari 8 soal berbeda, berarti itu adalah kombinasi 5 dari 8. Kalau kombinasi 5 dari 8, itu langsung 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 8 kurang 5 faktorial. Nah, ini jawabannya. Jadi ada 56 cara siswa tersebut milih soal itu. Nah, itu adalah terkait contoh soal kombinasi. Alhamdulillah kita sudah mempelajari materi aturan pencacahan ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan di like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share juga ya ke teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.